Nukilan cerpen Perempuan yang Berhenti Membaca, karya Ratna Ayu Budiarti, halaman 99 sampai 100. Sial, kenapa aku harus membaca buku ini? Kenapa penulis itu membuat cerita yang sama dengan kehidupanku? Oh Tuhan, pertanda apa ini? Ramania mengacung-acungkan buku yang sedang dibacanya itu ke udara sambil mengutuki dirinya sendiri. Kemudian turun dari tempat tidurnya dan berjalan hilir mudik di kamarnya dengan gelisah. Diliriknya jam dinding. Baru pukul 11. Zian pasti belum tidur. Betapa ingin Ramania mendengar suara lelaki itu yang selalu membuat kegelisahannya mereda. Diraihnya telepon selulernya dengan melakukan panggilan ke nomor Zian. Tak ada nada sambung. Mungkin Zian sudah tidur. Ramania semakin gelisah dan membuatnya mengingat beberapa peristiwa yang sama belakangan ini terlalu sering terjadi untuk disebut sebagai sebuah kebetulan. Minggu lalu, Ramania membaca sebuah novel tentang seorang perempuan yang sudah bertunangan dan menemukan cinta sejatinya pada lelaki lain yang tiba-tiba hadir. Bima hanya tertawa dan menganggap Ramania sedang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga berpikir aneh. Mana mungkin sebuah novel yang kamu baca bisa menjadi kenyataan dalam hidup pembacanya? Ujar Bima kala itu. Tak ada yang percaya pada kata-kata Ramania, bahkan sahabat terdekatnya. Ramania seperti diteror oleh setiap hal yang dibacanya dari buku dan yang didengarnya dari lagu. Bahkan ketika Ramania membaca cerita anak-anak tentang seorang gadis yang sedih karena kucing kesayangannya mati, keesokan harinya kucing Ramania pun mati. Setiap peristiwa dalam buku yang dibacanya seolah menceritakan apa yang baru saja terjadi, yang sedang, bahkan yang akan terjadi dalam hidupnya. Ramania nyaris tak bisa menahan ketakutannya sendiri setiap akan membaca sebuah buku. Meskipun berulang kali pula ketakutannya dikalahkan oleh rasa penasaran terhadap buku yang hendak dibacanya. Lalu malam ini kejadian yang sama terulang lagi. Cerpen yang sedang dibacanya belum selesai. Ramania betul-betul ketakutan kali ini. Jika dia melanjutkan membaca ceritanya sampai tamat, dia takut akhir ceritanya itu sesuatu yang menyedihkan. Keringat dingin mulai mengucur deras dari dahinya. Pipi Ramania memerah. Tak mungkin dia menelepon dan memberitahu Bima lagi tentang hal ini. Dia pasti akan menertawakan dan menganggap Ramania sedang mengigau, lalu menyuruhnya kembali tidur. Hanya Zian yang mengerti. Tapi saat ini Zian sedang tak dapat dihubungi. Kepala Ramania semakin berat. Rasa takut dan penasaran kini menyergap bersamaan. Udara kamar yang biasanya sejuk tiba-tiba terasa seperti tengah hari yang terik. Dengan tangan gemetar, Ramania membuka halaman buku tadi dan melanjutkan membaca.